Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membahas tentang uji regresi dengan variabel moderasi dengan metode uji interaksi. Jadi uji interaksi itu dilakukan dengan cara mengalihkan dua atau lebih variabel bebas. Kemudian jika hasil perkalian dua variabel bebas tersebut signifikan, maka variabel tersebut memoderasi hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantungnya. Berikut ini contoh kasusnya. Jadi seorang peneliti akan meneliti apakah lingkungan kerja memoderasi hubungan antara motivasi dengan kinerja karyawan. Untuk keperluan tersebut diambil sampel sebanyak 15 karyawan. Jadi sampelnya 15, kemudian model penelitiannya seperti ini. Ini motivasi X1, kemudian lingkungan kerja itu sebagai X2, dan kinerja karyawan sebagai Y. Nah, ini variabel moderasi diletakkan di tengah ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita buat seperti ini. Ini judulnya itu berarti pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan dengan lingkungan kerja sebagai variabel moderasi. Kemudian pertanyaan penelitian. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Kemudian yang kedua, apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Dan yang terakhir, apakah lingkungan kerja memoderasi hubungan antara motivasi dengan kinerja karyawan? Nah, selanjutnya, ini hipotesis. Hipotesisnya, yang pertama motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, kemudian yang kedua lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, dan yang ketiga lingkungan kerja memoderasi hubungan antara motivasi dengan kinerja karyawan. Itu terus selanjutnya ini datanya. Jadi sudah saya siapkan ada Y, kemudian X1, kemudian X2. Ini ada 15. Oke. Nah, data ini kita masukkan ke SPSS. Ini di variabel view kita ganti name-nya, kita ganti dengan X1, kemudian X2, kemudian Y. Nah, setelah itu data view, kita buka data view, kita isi X1, X2 ini kita copy. Oke, kita paste. Tunggu proses. Nah, ini sudah keluar. Kemudian Y-nya. Oke, ini Y. Kita paste. Nah, selanjutnya kita akan mengalihkan X1 dengan X2. Caranya ini buka transform, kemudian komputer variabel. Target variabel kita isi dengan X3. Selanjutnya ini X1 kita masukkan ke sini. Kita kalikan dengan X2. Oke. Kita oke. Hasilnya adalah X3. Nah, setelah ketemu X3, selanjutnya kita lakukan regresi moderasi. Nah, ini kita buka analis, kemudian regresi, linear. Kita masukkan X1, X2, dan X3 ke variabel independen, kemudian Y-nya ke dependent. Kita oke. Nah, ini hasilnya. Kita lihat B-nya, jadi persamaannya itu ini A, konstan ini A, jadi A, kemudian B1-nya 0,425, kemudian B2-nya 0,425, dan yang terakhir itu 0,13. Nah, kemudian kita lihat ini signifikannya. Jadi signifikannya untuk yang X1 itu 0,0.
Kemudian untuk X3 ini signifikannya 0,466. Jadi kita fokus ke signifikannya. Untuk X1 itu nilainya ternyata kurang dari 0,05. Nah, artinya hipotesis 1 itu diterima. Yang berarti ada pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Kemudian yang X2 signifikannya itu 0,027. Artinya ada pengaruh antara lingkungan kerja dengan kinerja karyawan. Kemudian yang ketiga itu ternyata hasilnya 0,466. Nah, nilai ini lebih besar dari 0,05. Artinya hipotesis yang ketiga itu ditolak. Yang artinya lingkungan kerja tidak memoderasi hubungan antara motivasi dengan kinerja karyawan. Mungkin itu aja. Untuk cara baca yang lain sama. Ini R, ini namanya koefisien determinasi, kemudian ini R square. Nah, kemudian ini ada standar error, ada beta, dan ada T. Itu hampir cara bacanya sama dengan regresi biasa. Oke, demikian pembahasan saya kali ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.